Salam sejahtera untuk kita semua. Salvete in Christo. Pada kesempatan ini, kami anggota AFTI, Asosiasi Filsafat dan Teologi Indonesia, ingin menyampaikan presentasi yang terkait dengan Federasi Konferensi para Uskup Asia yang berdiri sejak tahun 1972, yang dewasa ini dia telah berusia 50 tahun. Kami anggota AFTI memperingati IFIBC ini dengan diskusi, dengan menuliskan paper dan juga presentasi tema yang telah ditetapkan oleh para anggota asosiasi yang terdiri dari 3 tema berikut, yaitu pertama, tema yang memperingati dan merayakan 50 tahun IFIBC dengan subtema bagaimana kehadiran gereja di Asia dapat menjadi kabar gembira di tengah kompleksitas persoalan saat ini. Subtema kedua, bagaimana gereja di Asia bisa melayani secara efektif dan berkontribusi bagi kehidupan di Asia yang lebih baik. Dan subtema yang ketiga, bagaimana keanekaragaman kebudayaan di Asia dapat menyumbang bagi kehidupan gereja. Saya dan rekan saya pilih dari 14 isu, kami memilih isu yang keempat, yaitu masalah digitalisasi yang terkait dengan kekayaan, keanekaragaman kebudayaan di Asia. Dan sebagai orang Flores yang 100% Flores, 100% Indonesia, 100% Asia, kami memilih paparan dengan judul IFIBC dan digitalisasi kode etik orang Ngada. Saya orang Flores yang berasal dari etnik Ngada. Nama saya Dr. Watu Yohanes Vianney, Magister Humaniora. Saya di Fakultas Filsafat Unwira. Rekan saya yang mendalami tema ini adalah Patricius Batarius, STMT, dari Fakultas Teknik Unwira. Para saudara yang kami kasihi, isi materinya kami lebih menekankan tentang kode etik orang Ngada sebagai salah satu produk budaya warisan di Asia. Materi yang nanti ditawarkan itu pertama-tama kita harus punya persepsi yang sama bahwa kode etik orang Ngada adalah salah satu produk kebudayaan di Asia. Salah satu lokal genius, lokal wisdom di Asia, dalam hal ini milik warisan para leluhur orang Ngada. Kode etik lokal orang Ngada yang telah kami teliti dan kemudian didokumentasikan dalam bentuk buku yang kami sendiri tulis, ada 160 buah. Rumusan kode etik ini terungkap dalam tuturan, dalam bahasa Ngada disebut tuturan pata dela. Pata, sabda, dela, itu leluhur. Sabda leluhur. Yang berbentuk teks sastrawi yang terdiri dari 2 larik yang berisikan berbagai jenis kewajiban yang dalam bahasa Ngada disebut bodha, kewajiban, ya, bodha, dan berisikan larangan, mae, jangan, untuk berperilaku yang baik yang disebut mode, untuk berperilaku yang benar yang disebut molo, untuk berperilaku yang indah bersih yang disebut bila, dan memuncak pada
perilaku yang disebut kudus atau suci. Bahasa lokal Ngada menyebutnya perilaku yang milo dalam dunia kehidupan. Berikut adalah hubungan teks kode etik dengan nilai-nilai Injil yang menjawab visi FEBC. Kode etik pertama, poda la'a netuzala page nono besa. Hidup harus berjalan pada jalan, berlangkah selaras rencana. Maknanya, sebagai orang Kristiani di Asia, kita wajib mengikuti jalannya Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Dia adalah jalan yang lurus. Mazmur 27 ayat 11. Yang kedua, poda jaga waka milomai. Hidup harus menjaga jiwa yang baik, menguduskan roh. Sebagai orang Kristiani di Asia, kita wajib mempunyai pikiran yang positif, perasaan yang positif, dan kehendak yang positif, sehingga berperilaku positif seperti kehendak Bapa di sorga. Matius 6 ayat 10. Dengan demikian, niscaya menguduskan roh kita sendiri melalui pengendalian unsur kejiwaan yang jahat. 1 Yohanes 2 ayat 16. Ya. Poda la'a netuzala papu ma'ezanga. Hidup harus berjalan pada jalan supaya iblis jangan lihat untuk menyerang. Sebagai orang Kristiani di Asia, jika kita hidup di dalam jalan salib Kristus, maka dengan sendirinya akan mengusir kekuasaan iblis yang adalah pembohong dan pembunuh sejak awal mula. Yohanes 8 ayat 44. 160 kode etik lokal yang nanti ditawarkan dalam media website. Saya akan menjelaskan bagaimana proses digitalisasi kode etik lokal orang Ngada. Ada 3 tipe user yang terlibat langsung dalam proses digitalisasi kode etik ini. Yang pertama yaitu admin, yang kedua pakar, dan yang ketiga pengunjung atau orang Ngada maupun orang diaspora Ngada yang bukan berada di daerah Ngada ataupun siapa saja yang berkepentingan dengan kode etik lokal orang Ngada. Yang pertama, admin. Dia bertugas menyiapkan sistem dalam proses digitalisasi ini. Kemudian admin mengatur secara umum sistemnya supaya bisa diakses oleh pakar dan juga bisa diakses oleh pengunjung itu nanti. Kemudian pakar sendiri setelah mendapatkan hak akses untuk masuk ke dalam sistem, dia bisa menginput, mengedit, menghapus, dan memasukkan pelafalan kode etik ke dalam sistem sesuai dengan bahasa orang Ngada dan pelafalan orang Ngada. Setelah dia memasukkan itu ke dalam sistem, secara otomatis terekam di dalam database. Setelah itu dikirim ke websitenya yang sudah disediakan oleh admin, dan selanjutnya oleh pengunjung yaitu orang Ngada maupun diaspora orang Ngada atau pihak akademisi yang berkepentingan dengan kode etik ini bisa mengakses data-data kode etik lokal yang sudah diinputkan oleh pakar. Dengan demikian bisa dilihat dan membaca
teks lokalnya seperti apa, artinya dalam bahasa Indonesia seperti apa, serta maknanya apa, yang berkaitan juga dengan Injil di dalam kitab suci orang Kristen. Bagaimana prosesnya sudah kami rekam, silahkan dilihat dalam proses video berikutnya. Selanjutnya, bagi pengunjung yang ingin mengetahui teks kode etik lokal orang Ngada, baik itu pengunjung sistem ini orang Ngada sendiri maupun diaspora orang Ngada atau siapa saja yang berkepentingan dalam mempelajari kode etik orang Ngada, pertama-tama yang dia lakukan adalah mengunjungi web yang sudah disediakan oleh admin. Pada kesempatan ini, web yang disediakan masih dalam bentuk localhost. Pada dasarnya nanti jika sudah di-upload atau di-online-kan, bentuknya sama seperti yang dilihat sekarang. Pada halaman utama akan muncul tampilan seperti ini dengan penjelasan singkatnya, dan selanjutnya data-data yang sudah dilakukan proses digitalisasi oleh pakar, dalam hal ini Pak Dr. Watu Yohanes Viane bersama saya sebagai admin dalam sistem yang dibangun. Pengunjung akan melihat bagian bawahnya ada penjelasan singkat di sini dengan fitur penjelasannya, dan selanjutnya bisa dilihat daftar kode etik lokal yang sudah dimasukkan dalam sistem yang ada. Yang berwarna biru bisa kita bawa atau sorot, dia akan muncul tanda seperti ini. Itu menunjukkan bahwa bisa dilihat atau bisa diklik untuk melihat detail dari kode etik yang ada. Nah, muncul tulisan kode etiknya dan juga ada artinya dalam bahasa Indonesia. Lebih jauh dari itu, makna dari kode etik lokal ini sudah juga dilakukan proses artinya atau maknanya yang sudah dimasukkan oleh pakar bersama admin dan hubungannya dengan Injil dari kode etik lokal yang ada. Jika pengunjung atau siapapun yang ingin mengetahui pelafalan dari kode etik yang ada, pengunjung bisa memainkan play saja untuk mendengarkan pelafalan dari kode etik yang ada. Sebagai contoh, kita bisa klik Poda la'a netuzala page nonovsa. Harus berjalan pada jalan, berlangkah sesuai rencana. Kira seperti itulah proses atau data atau informasi yang diperoleh dari pengunjung pada saat mengetahui atau mempelajari baik pelafalan, baik artinya dalam bahasa Indonesia, serta maknanya dan hubungannya dengan Injil. Itu untuk satu kode etik. Demikian pun kode etik yang lain, tampilannya hampir sama, yang sudah kami masukkan dalam web ini. Ada 160 kode etik dan semuanya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia,
Dan pada kesempatan ini yang sudah dibuat maknanya dan hubungannya dengan Injil, itu baru ada 7 kode etik lokal orang Ngada. Proses digitalisasi sendiri yang dilakukan oleh pakar bersama admin, di sini sudah disediakan halaman utama bagi pakar jika ingin melakukan atau menginputkan entah itu kode etik teks lokalnya atau menginputkan rekaman pelafalannya. Sebelum masuk ke halaman utama, pakar harus memasukkan username terlebih dahulu dan passwordnya. Di sini sudah muncul halaman bagi pakar. Ada 2 menu utama yang harus diakses oleh pakar. Ada menu kategori. Di sini contoh kategori umum yang sudah dimasukkan dan kategori adat budaya. Kemudian jika ada kategori dalam perjalanannya dibagi lagi kategorinya, bisa mengklik tombol tambah. Sementara menu kode etik sendiri, di sini pakar memasukkan kode etik yang ada. Kami sudah memasukkan sebanyak 160 kode etik. Ini beberapa contoh yang sudah kami masukkan. Jika mau menambahkan, tinggal klik tombol tambah. Jika mengedit, tinggal klik edit di sini, tombol pilihannya. Kita bisa demokan di sini. Pakar memilih kategorinya yang sesuai dengan kode etiknya. Kemudian memasukkan teksnya di sini. Kemudian artinya dalam bahasa Indonesia, serta memasukkan maknanya bagi orang Kristiani. Seperti apa hubungannya dengan kode etik itu. Selanjutnya pelafalannya dengan memilih tombol upload yang simbol seperti ini. Kemudian memilih beberapa rekaman yang sesuai yang sudah dilakukan oleh admin bersama pakar. Setelah proses uploadnya sudah selesai, berarti dalam hal ini mendokumentasi secara digitalnya atau proses digitalisasinya sudah selesai untuk satu jenis kode etik lokal. Kemudian di submit. Nah, dengan demikian prosesnya selesai. Jika menambah lagi, tinggal klik tombol tambah. Prosesnya sama dengan proses yang pertama. Untuk admin sendiri punya halaman tersendiri untuk dia mengakses sistem ini. Sebelumnya dia harus memasukkan username dan password. Yang utama yang dilakukan oleh admin adalah memasukkan data pakar. Tinggal menambah data pakar. Jika memang ada pakar tambahan, atau bisa mengeditnya atau menghapusnya dengan tombol hapus di sini. Pakar yang sudah kami masukkan di sini adalah Dr. Watu Yohanes Vianney M.Hum. Kemudian dia akan mendapatkan username dan password. Nah, username dan password itu digunakan pada saat dia masuk di halaman pakarnya untuk memasukkan, mengedit, menghapus, menambah audio,
video kode etik teks lokal orang Ngada. Para saudara yang terkasih, demikian sedikit cuplikan dari presentasi kami. IFIBC dan digitalisasi kode etik orang Ngada dalam bahasa Ngada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yesus Kristus harus menjadi sumber dan puncak kehidupan kekristenan kita. Harus menjadi model dalam perjalanan hidup kita bersama seluruh masyarakat Asia. Kita diminta untuk sungguh-sungguh solider dengan sesama kita di Asia. Salvete in Christo. Sekian dan terima kasih.